Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kusuma dengan NIM 1810311220044. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang yang pertama yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Yang kedua, pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dengan adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor menunjukkan adanya peningkatan penguasaan kendaraan bermotor yang cukup signifikan dan tentunya juga secara langsung berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari kontribusi pajak kendaraan bermotor. Rumusan masalahnya dari latar belakang tadi saya mengambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana sih kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dan yang kedua bagaimana kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Tujuan penelitian yaitu yang pertama menganalisis seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010 sampai dengan 2015. Dan yang kedua menganalisis seberapa besar kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010 sampai dengan 2015. Manfaat penelitian yaitu yang pertama ada manfaat teoritis untuk menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis mengenai wawasan penulis, serta penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti dan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam mengelola penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari PKB dan BBNKB. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Saidi 2010-51, pajak kendaraan bermotor atau yang disingkat dengan PKB merupakan salah satu jenis pajak dari provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun rumus perhitungannya yaitu pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak sama dengan tarif pajak dikali NJKB dikali bobot. Pengertian bea balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha. Rumus perhitungan BBNKB sama dengan NJKB dikali tarif. Pengertian pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai pendapatan yang menjadi kewenangan hasil usaha sendiri sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan tugas desentralisasi. Sumber-sumber PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah seperti pendapatan bunga dan jasa giro. Bertiga kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka berpikirnya yaitu pertama adanya pajak kendaraan bermotor yang merupakan X1 dan bea balik nama kendaraan bermotor X2 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Y. Hipotesis penelitian. Di sini saya mengambil tiga hipotesis, yaitu yang pertama, PKB berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua,
pajak BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang ketiga pajak PKB dan pajak BBNKB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Bab 4 metode penelitiannya itu yang pertama jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua ada sumber data. Yang pertama ada data primer, yaitu sumber data langsung, dan kedua ada data sekunder, yaitu data yang sudah diolah. Ketiga, metode pengumpulan data. Yang pertama ada metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan data yang mendukung penelitian seperti dokumen atau arsip yang berhubungan dengan PKB, BBNKB, dan PAD. Yang kedua ada kepustakaan. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, atau penelitian terdahulu. Yang ketiga yaitu metode elektronik, yaitu berupa lewat situs www.pajak.go.id, www.bps.go.id, dan www.djpk.depco.go.id. Variabel yang pertama ada variabel independen, yaitu merupakan PKB yang X1 dan BBNKB X2. Variabel dependennya yaitu PAD Y. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasinya di sini yaitu PAD Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampelnya itu berupa data PKB, data pajak BBNKB, dan data PAD dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Metode pengolahan data. Interpolasi data adalah suatu metode yang digunakan untuk menaksir nilai data time series dengan mempunyai rentang waktu lebih besar dari data yang memiliki rentang waktu yang lebih kecil. Alat yang digunakan adalah Conversion Option InView 10. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bentuk persamaan umum, yaitu Y sama dengan alpha plus beta 1, X1 plus beta 2, X2 plus error I. Adapun keterangannya yaitu A merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi, X1 merupakan PKB, X2 merupakan BBNKB, dan Y merupakan PAD. Pengujian asumsi klasik. Ada 4 pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas, dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua uji multikolinearitas, uji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Yang ketiga uji autokorelasi, ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Dan uji terakhir ada uji heteroskedastisitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan, varians, dan residual atau pengamatan yang lain. Pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji F atau uji simultan. Pengujian ini bukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Yang kedua ada uji T atau uji parsial, yaitu untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahannya 5%. Dan terakhir ada uji koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.